Di tayangan sebelumnya pemirsa kami sudah sampaikan kejanggalan-kejanggalan apa kemudian yang terjadi pada kasus ini, termasuk juga upaya pihak kepolisian untuk bisa membuka kembali tabir dan juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pengejaran tetap dilakukan kepada mereka yang menjadi terduga dari pelaku pembunuhan terhadap pasangan Eki dan Vina. Nah, untuk bisa mengulas lebih lanjut kami sudah bersama dengan para narasumber. Sudah ada di samping saya seorang pengamat hukum pidana dan juga pakar hukum pidana yaitu Pak Kudri Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Baik, kemudian juga sudah bergabung dengan kita tentunya mantan Kabar Eskrim yang juga akan memberikan tinjauannya melihat bagaimana penanganan pihak kepolisian terhadap penyelesaian kasus ini. Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam Mbak Putri, selamat malam. Baik, dan juga bergabung dengan kita yaitu kriminolog ada Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam Prof. Adrianus. Selamat malam Mbak Putri. Baik, karena waktu dari Prof. Adrianus juga terbatas, maka langsung saja saya ingin dengarkan bagaimana pandangan Prof. melihat kasus ini, penyelesaiannya ataupun juga upaya dari pihak kepolisian untuk bisa mendapatkan menangkap pelaku jika cukup lama. Kesulitan apa sebenarnya yang terjadi menurut kacamata dari Prof. Adrianus? Saya menduga pada awal kasus ini terungkap ada kesalahan dalam rangka olah TKP, ya, khususnya untuk 3 orang ini, khususnya lagi pada saat ketiga orang ini merat atau kabur. Dalam dunia kriminologi, maka konteks kaburnya seseorang itu biasanya mengikuti pada yang kita sebut sebagai mental map, ya, peta mental. Kita cenderung untuk kemudian lari ke tempat-tempat di mana kita familiar, rumah teman gitu ya. Tapi clearnya 3 orang ini lari ke tempat-tempat di mana tidak di rumahnya, tidak ke rumah saudaranya, tapi ke tempat yang lain dan mungkin juga dibantu, sehingga kemudian ada kesulitan dalam rangka kepolisian dalam rangka mengungkapnya, sehingga kemudian ketika bekerja dengan waktu maka 8 orang yang segera dimajukan, 3 belum. Nah, seperti biasa ketika sudah dimajukan, sudah ditetapkan tersangka bahkan sudah inkrah, lalu kemudian kepolisian mungkin sudah merasa puas, tidak ada lagi eager atau kemauan untuk kemudian mengungkap yang 3 lagi, dan kemudian ketika terjadi pergantian, nah ini ada pergantian, ada mutasi, maka lalu kemudian tidak ada lagi yang kemudian lalu memfollow up kasus ini, sehingga kemudian baru kemudian keluarga korban mengangkatnya. Jadi saya kira ini adalah satu bentuk daripada upaya masyarakat membuat kasus yang tadinya sudah cold cases, sudah dingin, menjadi hangat kembali melalui konteks memviralkan kasus ini. Begitu. Baik, Prof. Adrianus sempat mengatakan kesalahan olah TKP. Apakah ini terkait juga adanya dengan pengumpulan atau pengambilan barang bukti dan sebagainya, Prof? Sebagai contoh misalnya soal yang juga sering diberitakan adalah soal jati diri daripada pelaku. Ya. Tidak ada foto, ya. Mungkin Betul. Sekali pada konteks seperti 8 tahun yang lalu itu kemudian memang tidak dilengkapi identifikasinya dengan kamera yang bersifat yang seperti sekarang kamera digital misalnya, sehingga kemudian lalu tidak ada pertinggal yang kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan hingga hari ini. Tapi juga kalau kita lihat bahwa selama 8 tahun tentu saja ada perubahan dalam wajah seseorang, sehingga kalau misalnya wajah ketika itu masih wajah anak-anak, ya, sekarang tentu sudah berubah. Jadi memang inilah kalau memang kasus itu kemudian tidak kunjung berubah, tidak kunjung ditangani, maka kemudian akan makin banyak masalah yang dihadapi oleh kepolisian. Begitu, Mbak. Baik, tapi melihat bagaimana sepertinya tidak ada itikat dari pihak kepolisian untuk bisa menangkap 3 pelaku ini, Prof. Adrianus. Sekali lagi ini adalah satu bentuk upaya pengawasan masyarakat, ya, di mana kepolisian memiliki perhatiannya sendiri, tapi melalui konteks pemfilman kasus Vina ini, maka kemudian kepolisian dipaksa dalam tanda kutip untuk kemudian kembali menjadi perhatian. Semoga ini menjadi satu reminder bagi kita, call bagi kepolisian dalam rangka memperbaiki manajemen penyidikannya, agar jangan hanya bergerak terkait dengan kasus-kasus hangat yang muncul hari-hari ini saja, tapi juga mesti memperhatikan PR-PR pada masa lalu. Para pejabat yang hari ini bekerja, jangan segan-segan untuk kemudian mengungkap kembali PR-PR yang sudah dibuat oleh pendahulunya. Begitu, Mbak. Baik, ini juga mungkin terakhir, Prof. Adrianus, melihat kesalahan olah TKP tadi, apakah juga kemudian mempersulit mereka untuk bisa melakukan pengejaran, hingga saat ini mereka juga tidak kunjung melakukan ataupun juga menangkap pelaku tersebut, Prof. Adrianus? Di dalam satu kegiatan yang berbasis pada data, bukti, maka tentu bukti itu menjadi clue, ya, menjadi penuntun dalam rangka mengumpulkan jejak berikutnya, bukti berikutnya, ataupun tersangkanya. Nah, kalau kemudian bukti itu kemudian dikumpulkan secara salah, tidak terkumpul, ya, rusak dan seterusnya, maka tentu kemudian akan mempersulit.
sekali lagi kemudian diperparah dengan waktu ya yang sudah lama, sehingga memori yang kuat pun akan tergerus, ingatan yang kuat pun akan tergerus gitu ya, sehingga lalu akan menyulitkan kepolisian sendiri. Demikian, Mbak. Prof. Adrianus, terima kasih sudah meluangkan waktu dengan kami. Silakan untuk bisa melanjutkan kegiatannya, tapi mungkin nanti kalau ada waktu luang juga mungkin bisa bergabung kembali di program ini untuk bisa melanjutkan perbincangan, Prof. Adrianus. Terima kasih, Prof. Adrianus. Baik, dan kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana pandangan Pak Ito. Ini butuh ada sebuah upaya diviralkan dari masyarakat, dibuat filmnya dari masyarakat, baru kemudian polisi ini seakan kemudian tergerak kembali untuk bisa melanjutkan melakukan pencarian, Pak Ito. Ya, baik Mbak Putri. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Adrianus ya. Memang kasus ini kasus yang perlu mendapatkan perhatian dari Polri ya. Kenapa demikian? Karena saya pun sebagai orang yang pernah lama di reserse, ada sesuatu yang perlu pendalaman untuk secara internal. Mengapa ini bisa terjadi? Tapi tadi saya sudah bicara langsung dengan Bapak Kapolda Jawa Barat, dengan Pak Dirkrim Polda Jawa Barat, menanyakan fakta-fakta yang ada ya. Beliau sudah menjelaskan bahwa selama ini yang sudah dilakukan memang betul yang dikatakan oleh Prof. Adrianus, itu berhasil mengungkap kasus ini dengan mengajukan 8 orang tersangka ya, di mana 7 orang tersangka dihukum dengan hukuman seumur hidup dan 1 yang masuk dalam kategori membantu itu dikenakan hukuman 8 tahun yang kalau tidak salah sudah keluar saat ini. Nah, saya kalau melihat daripada faktanya pada saat ini bahwa Polda Jawa Barat tentunya di bawah kepemimpinan Pak Kapolda yang baru, Pak Irjen Wiyagus, ini tentunya memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat karena ini sudah menjadi perhatian publik ya Mbak ya. Jadi di sini beliau menyampaikan bahwa dari fakta-fakta yang sekarang disampaikan, DPO-nya kan baru sekarang disebarkan. Betul. Nah, tadi dikatakan oleh Prof. Adrianus mengapa dulu tidak dulu. Nah, memang kebiasaan pengalaman saya kalau ada kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, biasanya para pelakunya ini melemparkan bahwa otak pelakunya adalah bagi orang-orang yang belum tertangkap. Sehingga sekarang yang muncul kan otak pelakunya belum tertangkap. Padahal belum tentu juga, mungkin saja yang sudah dihukum seumur hidup itu mereka adalah pelakunya. Kemudian yang kedua, ya, informasi dari Pak Kapolda dan Pak Dirkrim bahwa seluruh tersangka itu mencabut keterangan, ya, keterangan baik terhadap dirinya maupun terhadap yang 3 orang ini. Namun demikian, dengan adanya keputusan yang sifatnya inkrah dari hakim yang mengatakan bahwa mereka itu memenuhi unsur pembunuhan berencana, ya, kemudian juga undang-undang perlindungan anak, mereka dihukum dengan hukuman yang maksimal. Saya kira itu yang menjadi dasar bagi Polda Jawa Barat saat ini yang dibantu oleh Barreskrim untuk bisa menetapkan bagi tersangka yang belum tertangkap ini adalah dengan pasal yang sama. Kita tentunya berharap bahwa mudah-mudahan dengan dukungan Barreskrim dan tentunya masyarakat juga bisa membantu 3 orang ini bisa segera dapat diamankan. Tapi tentunya sesuai dengan azas hukum pidana, azas praduga tak bersalah harus dikedepankan, dan tugas daripada pihak penyidik saat ini adalah mengumpulkan alat-alat bukti yang untuk bisa mendukung unsur-unsur pidana daripada pasal pidana yang akan disangkakan kepada 3 orang ini. Kita berharap ini menjadi pelajaran bagi pihak kepolisian tentunya, khususnya dari fungsi reserse, dan saya yakin Bapak Kapolri sudah melakukan langkah-langkah internal ke dalam untuk bisa mengkaji permasalahan ini, mengapa ini bisa terjadi. Demikian Mbak Putri. Baik Pak Kudri, Prof. Adrianus Meliala tadi menyoroti adanya kemungkinan kesalahan dalam mengolah TKP. Kemudian juga Pak Ito sudah mengatakan kenapa DPU ini juga baru disebarkan sekarang, seperti itu. Pandangan dari Pak Kudri, hal-hal yang menghambat pengejaran terhadap para pelaku ini. Pertama-tama saya setuju dengan Prof. Adrianus bahwa ada permasalahan di dalam pemeriksaan sebelum di persidangan, yaitu pemeriksaan di penyidikan dan penuntutan. Itu pasti berdasarkan data yang saya lihat di media sosial atau itu jelas bahwa ini ada terjadi kesalahan di dalam proses pemeriksaan dan pemberkasan. Yang kedua, mungkin saya akan tanggapi pendapatnya Pak Ito bahwa kita memberikan azas praduga tidak bersalah kepada orang DPO. Kita tidak bisa berikan kepada praduga tidak bersalah orang yang bersalah.
Kalau dia misalnya dia orang yang benar, kita hargai, dia mempunyai azas praduga tidak bersalah. Tapi kalau karena dia lari, dikatakan. Dan ini konsep ini sudah dipegang oleh Mahkamah Agung. Jadi terhadap perkara-perkara PK, orangnya ya pelakunya yang DPO itu tidak boleh mengajukan PK walaupun KUHP bilang. Tapi azasnya bahwa kalau orang DPO itu tidak bisa diberikan hak-hak yang ada diatur dalam undang-undang karena dia tidak menghormati undang-undang. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, saya mau secara global bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa sinyalemen atau persepsi masyarakat terhadap proses penegakan hukum kita yang buruk, bahwa proses penegakan hukum itu mahal, ya, dan bagi kalangan kecil rakyat bawah untuk mengakses dan memperoleh keadilan itu sangat sulit. Walaupun di dalam perundang-undangan kita bahwa setiap pemeriksaan perkara pidana azasnya itu cepat, sederhana, dan murah. Tapi faktanya itu tidak cepat, tidak sederhana, dan tidak murah. Dan ini menunjukkan bahwa pihak korban yang dari lapisan bawah itu sulit yang memperoleh akses keadilan. Walaupun sudah dikatakan, kita dengar cerita di beberapa katakan media gitu, YouTube sudah sulit, bahkan dia ditekan. Untung saja ada dibuat film, ya kan, dibuat film. Ya mungkin produsernya kita dengar di dalam media, dia concernnya bukan karena itu, concernnya adalah memang tentu karena segi dari komersial, tapi ada aspek yang mau dibawa oleh produser itu, yaitu bahwa ada kekerasan, bullying, terus ada salah gaul di dalam masyarakat, dan adanya pembiaran terhadap geng motor itu. Tetapi ternyata ini ada memberikan blessing in disguise bahwa ini ada sebenarnya masalah ini gitu loh. Nah, kenapa masyarakat sekarang begitu reaksioner terhadap perkara? Karena masyarakat selama ini merasa, oh betul dong, ya untuk proses penegakan hukum ini tidak cepat, tidak sederhana, tidak murah, mahal. Mungkin tahan sampai di situ Pak Gudri. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Gudri, dan apa disampaikan Pak Gudri juga bisa ditanggapi juga oleh Pak Ito. Tapi nanti setelah jeda kita juga akan lihat bagaimana perkembangan terbaru dari penanganan kasus ini. Sudah nanti juga terhubung dengan perwakilan dari Polda Jawa Barat sesaat lagi. Pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi terbaru bagaimana upaya penanganan dari pihak kepolisian, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Surawan selaku Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Selamat malam Pak Surawan. Pak Surawan, bisa mendengar suara saya? Halo. Baik, Pak Surawan, selamat malam. Pak Surawan? Sepertinya masih ada kendala komunikasi antara kami dengan Pak Surawan selaku Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Hingga saat ini Bapak bisa mendengar suara saya? Kami juga masih belum bisa mendapatkan suara Pak Surawan dengan jelas. Baik, kami akan coba kembali menghubungi Pak Surawan untuk bisa mendapatkan perkembangan terbaru. Kita akan kembali berbincang atau lanjutkan perbincangan, dan sepertinya juga Prof. Adrianus Meliala sudah bergabung kembali dengan kami. Prof. Adrianus sudah bisa bergabung kembali ya, Prof? Terima kasih, bisa. Baik, Prof. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung kembali. Kita akan kembali ke Pak Ito. Pak Ito, kita sudah mengetahui bahwa ada kejanggalan juga dari rangkaian kasus ini, bahwa para pelaku ini 8 orang yang sudah ditangkap dan juga dijatuhkan vonis ini kemudian mencabut keterangannya. Sebenarnya apa Pak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi? Karena memang banyak sekali beredar informasi, termasuk juga ada upaya dari pihak kuasa hukum para pelaku ini yang melakukan penekanan, kemudian juga ada pengaruhnya sehingga kemudian mereka mencabut semua keterangan, termasuk juga mencabut keterangan keterlibatan 3 pelaku yang saat ini masih dalam pencarian. Pak Ito. Terima kasih Mbak. Saya bicara sekarang masalah olah TKP. Tadi disampaikan oleh Pak Adrianus ya, bahwa memang olah TKP yang dilakukan saat ini menurut saya itu adalah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini terbukti dengan diterimanya tuntutan jaksa untuk menjatuhkan hukuman maksimal oleh hakim ya terhadap para pelaku. Berarti kan olah TKP-nya itu sudah bisa memenuhi alat bukti. Kemudian terhadap mereka yang telah melakukan yang sudah divonis itu, mereka itu mencabut semua keterangannya. Tetapi kan di sini hakim tentunya sangat yakin kepada apa yang telah disampaikan oleh para penyidik. Ya.
sehingga mereka dijatuhkan dengan hukuman maksimal. Nah, sekarang kalau pencabutan itu yang saya dengar dari Pak Kapolda maupun Pak Surawan, bahwa memang dalam proses penyidikan maupun di persidangan itu masing-masing tersangka maupun yang sekarang terdakwa sampai terpidana itu mencabut semua keterangannya, dan ada indikasi bahkan ada surat yang menyatakan bahwa dari pihak keluarga pelaku maupun daripada penasihat hukumnya, mereka itu berusaha untuk mempengaruhi, mengintimidasi salah seorang saksi yaitu ketua RT. Tapi ya, beliau itu tidak mau mencabut atau tidak mau merubah, yaitu bergeming dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi boleh-boleh saja kalau mencabut, tetapi kan tentunya ini yang dipakai oleh hakim di sini maupun penuntut umum adalah hasil daripada olah TKP daripada para penyidik. Jadi menurut saya untuk kasus 8 orang ini tentunya penyidik sudah secara optimal melakukan tindakannya ya, atau kegiatannya. Hanya memang kembali kepada masalah 3 orang pelaku. Yang pertanyaan saya kan, kalau memang yang bersangkutan itu memang disebutkan sebagai ikut serta bersama-sama atau bahkan sebagai otaknya, tentunya nanti akan menjadi tugas daripada para penyidik untuk bagaimana membuktikan ya alat bukti apa yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan agar kalau mereka tertangkap betul-betul mereka dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, Pak Ito, kalau tadi Pak Ito sudah menjelaskan ada upaya tekanan dari pihak kuasa hukum para pelaku, keluarga para pelaku juga, termasuk intimidasi ke para saksi, berarti juga terbuka kemungkinan ada hal-hal seperti ini dilakukan, sehingga kemudian pihak kepolisian tidak melakukan pengejaran selama 8 tahun ini, sampai akhirnya kemudian menjadi viral, baru polisi kembali bergerak. Begitu, Pak Ito? Saya kira mungkin kalau masalah itu saya tidak bisa menyampaikan, Pak, karena ini kan waktunya lama, dan menurut saya memang ada sesuatu yang perlu mendapatkan kajian secara internal. Mengapa ini terjadi? Tentu ada hal-hal yang harus didalami oleh pihak internal, baik dari Propam maupun dari Karwasidik ya, dari Bareskrim Polri. Saya kira mungkin ini sekarang ada 2 hal yang sedang dilakukan di dalam. Yang pertama adalah bagaimana menuntaskan kasus dengan berusaha menangkap dari para orang-orang yang diduga ya sebagai pelaku yang melarikan diri itu. Kemudian juga yang kedua adalah ke dalam tentunya akan dilakukan evaluasi mengapa hal ini bisa terjadi, termasuk misalnya kenapa dulu tidak, kalau memang betul ada indikasi keterlibatan 3 orang ini, mengapa tidak sejak dari tahun 8 tahun yang lalu ditetapkan DPO terhadap yang bersangkutan. Ini tentunya saya yakin bahwa internal Polri saat ini mereka juga sudah sedang melakukan penyelidikan. Demikian. Baik, Prof. Adrianus mungkin juga bisa berikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Ito bahwa olah TKP sudah sesuai. Silakan, Prof. Saya sudah katakan bahwa saya memang memiliki kecurigaan soal olah TKP itu. Perkenankan saya untuk melihat pada hal yang lain, yakni bahwa menurut saya ini sepenuhnya soal manajemen penyidikan ini, di mana para Kasat, demikian juga Kapolres itu lebih memberi atensi kepada kasus-kasus yang baru saja muncul di mejanya, ya, yang masih menjadi perhatian publik, masih ramai di pemberitaan, mungkin juga ada atensi pimpinan. Itulah yang kemudian dia kejar untuk segera diungkap. Nah, maka bagi kasus-kasus yang kemudian sudah terjadi pada tahun-tahun yang lalu akan makin tertumpuk, makin tenggelam dalam tumpukan kasus-kasus yang harusnya mendapat perhatian yang sama. Nah, maka saya mengusulkan, dan moga-moga kasus ini menjadi satu hikmah ya kepada kita semua, agar kemudian kepada kasus-kasus yang sudah begitu lama dan tenggelam ya, dan lalu kemudian saya bisa katakan sebagai cold case, kasus dingin, maka lalu kemudian masuk dalam proses penanganan yang berbeda. Kalau pada kasus-kasus yang sehari-hari, yang masih hangat, itu kemudian ada pendekatan kinerja, pendekatan anggaran, pendekatan waktu, maka untuk kasus-kasus yang sudah lama ini, yang sudah rusak ini, maka biarlah kemudian berlangsung apa adanya. Yang penting adalah outputnya kasus kelar gitu, atau pelakunya tertangkap. Jadi biarlah misalnya berjalan lambat nggak apa-apa, biayanya sampai unlimited. Demikian juga tenaga yang personil yang dikerahkan juga kemudian lalu banyak gitu ya, sehingga kemudian lalu outputnya adalah terungkap sehingga lalu memuaskan publik. Jadi ada satu direktorat yang bekerja dengan pendekatan output, bukan pendekatan proses. Nah, ini yang saya harapkan dibentuk di bawah Bareskrim,
agar kemudian tidak semua setiap kali para penyidik bekerja dengan pendekatan kinerja yang memang ya wajar kalau kemudian dia lebih mengutamakan kasus yang hari-hari ini terjadi, segera bisa selesai, lalu bisa terserap anggaran, dan kemudian lalu dia bisa mendapatkan semacam memenuhi kontrak kinerja dia sebagai penyidik, ya kan? Ya, untuk itu maka perlu ada satu pendekatan yang lain terkait dengan kasus-kasus yang sudah cold case seperti ini. Begitu, Mbak? Baik, nanti mungkin Pak Ito bisa berikan tanggapan soal pendekatan yang lebih pas mengenai penyelesaian dari kasus ini. Tapi nanti kita juga dengarkan bagaimana pandangan Pak Kudri. Tadi juga Pak Ito sudah jelaskan ada upaya intimidasi dan sebagainya dari pihak kuasa hukum dari para pelaku ini juga, sehingga kemudian ada pencabutan keterangan dan sebagainya, Pak Kudri. Menurut saya pencabutan BAP itu udah nggak relevan lagi. BAP itu kan pemeriksaan di penyidikan. Sekarang ini kan sudah inkrah, sudah diputus. Jadi itu kan ada pemeriksaan di muka sidang. Jadi kekuatan pemeriksaan di muka sidang itu jauh kuat dibandingkan BAP. Ya, kita juga bukan dalam perkara ini. Ya, semua orang banyak ya kan. Kadang-kadang kan ditanya, ya kan, apa alasannya dia cabut BAP, ya kan? Kalau dianggap alasannya tidak saya, boleh kamu cabut, tapi kan yang penting itu adalah keterangan di muka sidang. Nah, keterangan muka sidang itu kan, jadi yang saya katakan bahwa tadi ini mencerminkan bagaimana buruknya peradilan pidana kita gitu loh. Ini cuman bukan, memang betul ya, ujung tombaknya itu adalah di kepolisian penyidikan, tetapi kan itu bisa diperbaiki ya di pengadilan. Ya, kenapa pengadilan itu ya tidak menegaskan siapa sebenarnya intelektual provokatusnya itu, ya kan? Ini kan kecurigaan masyarakat ini yang dihukum ini sebenarnya ini kan dikorbankan, dan ini ya kan, ini sudah terbukti dengan pengacaranya korban yang dihukum itu, ya dikatakan di pengadilan dia nggak kenal sama korbannya. Ya gimana? Ya pelaku nggak kenal, oke, dia dia tidak mengaku, ya kan? Tetapi ada nggak petunjuk bahwa orang yang itu adalah pada saat kejadian dia di tempat yang lain, iya kan? Bagaimana? Jadi kan kecurigaan orang ini bahwa sebenarnya yang dihukum ini adalah, jadi ada yang dibilang peradilan sesat, ya, menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan berkeliaran orang pelaku yang sebenarnya. Ini kan peradilan sesat. Jadi saya kira ini, saya kuncinya apa yang dikatakan Pak Ito, ada kajian, ya itu kan bahasa halusnya, itu pasti diperiksa. Kenapa kasus ini bisa 3 orang ini bisa dibebaskan? Ya bisa. Nah, kita nggak tahu. Ini orang yang lari ini sejak pertama nggak ditangkap atau memang ditangkap dibebaskan. Kita kan belum tahu ini persisnya bagaimana. 3 orang ini ya, apa memang dari pertama nih dan tidak masuk, dan ini satu modus ya, bahwa ada pelindungan orang terhadap pelaku sebenarnya. Dengan kata, oh saya nggak kenal, saya taunya dia tahu namanya. Nggak ada mungkin mereka berkelompok, bergeng, ya dia melakukan satu persekongkolan untuk melakukan kejahatan, dia nggak kenal, itu nonsen. Nggak mungkin bisa orang dalam hitungan detik diperiksa ini gitu. Pasti, kenapa nggak dikejar itu? Dan karena ini sekarang terlalu lama, dan menurut saya itu kan kecil tempatnya. Dan itu sudah diidentifikasi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak tahu, ya dulunya nggak tahu, kok sekarang tahu? Ya didatengin ke rumahnya, berarti kan orang ini diketahui pelakunya gitu. Jadi saya kira ada sesuatu yang nggak beres di dalam pertama penanganan ini. Saya setuju dengan Pak Ito bahwa itu diperiksa, pasti kena ini. Jadi ini kan kita ambil hikmahnya bahwa kan sistem supervisi di polisi itu sama, ada pengawas. Kalau orang tidak puas terhadap di Polres, dia bisa mengadu entah itu ke inspektorat, ya, ke atasan lebih kata atau pengawasan daerah, dan bertingkat sampai tingkat yang pusat ini. Kenapa ini nggak berjalan? Inilah yang saya katakan tadi, bahwa untuk mengakses keadilan dan memperoleh keadilan sekarang itu mahal. Ya, jadi lapisan bawah sulit ya untuk memperoleh keadilan, dan inilah makanya direspon oleh masyarakat begitu. Dan jangan-jangan perkara ini adalah fenomena puncak gunung es. Dan kebetulan aja dibikin film. Kan banyak kasus-kasus lainnya ya. Ini gitu. Jadi saya kira ini ya untuk pelajaran buat kita, buat semuanya.
bahwa jangan melihat perkara ini perkara orang kecil. Ya, ini perkara kan ini kasusnya kasus kecil, ada kasus yang besar juga. Jadi saya kira ini kita jadi pelajaran buat kita semua, ya kan? Kita jangan melakukan terjadi perbedaan, ya, melakukan diferensiasi penanganan. Jangan ada katakanlah ya ini pilih kasih perkara ini gitu. Saya kira ini jadi kan justice for all. Ya kita nggak bilang buat orang kaya, orang kecil, orang miskin, tapi keadilannya buat semua. Jadi ini buat pelajaran buat kita semua. Saya kira hikmah dari peristiwa ini itu menurut saya. Baik, nanti kita akan coba hubungi lagi Ditreskrimum Polda Jawa Barat tentunya setelah jeda untuk bisa mendapatkan informasi mengenai penanganan hingga sejauh ini. Sesaat lagi. Barreskrim Polri juga mengatakan akan turun gunung untuk bisa membantu pihak Polda Jawa Barat untuk bisa mengungkap kasus ini. Sudah memberikan arahan. Nah, ini kita akan lihat bagaimana kabar terbarunya. Barreskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di wilayah luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana komitmen dari Barreskrim dan juga tentunya Polda DKI Jaya mengenai hal ini. Kita juga akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Ito, tadi kita sudah dengarkan catatan mengenai manajemen penyidikan yang disampaikan oleh Prof. Adrianus Meliala. Nah, melihat kasus ini juga sudah begitu lama sehingga harus ada penanganan yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda pula. Pendekatan output bukannya pendekatan proses. Silakan Pak Ito. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya sangat sependapat ya. Dapat sekali dengan Prof. Adrianus, memang betul, yaitu memang manajemen penyidikan ini yang perlu untuk dikaji kembali. Dan sebagai informasi Mbak Putri, tahun 2009 saat saya menjabat sebagai Kabarreskrim, saya telah membentuk Biro Pengawasan Penyidikan, Wasidik. Biro ini adalah menampung kasus-kasus yang dianggap oleh pihak-pihak yang terlibat ini tidak memuaskan. Jadi biasanya dari surat permohonan perlindungan hukum atau kepastian hukum. Nah, ini tentunya di Polda-Polda juga sudah ada wasidik. Sehingga saya yakin bahwa dengan adanya kasus ini tentunya Biro Wasidik saat ini yang akan turun untuk bisa melihat mengapa kasus ini bisa terjadi. Karena ini akan terkait dengan nanti masalah pelanggaran kode etik. Kemudian yang kedua, sebagai informasi dari Pak Dirkrim Polda Jabar dan Pak Kapolda, bahwa kronologi kasus yang telah disampaikan kepada kami, pelakunya ini adalah pelaku dari anggota geng motor yang tentunya tidak mengenal korban ya. Kemudian biasanya untuk pelaku-pelaku kelompok geng ini adalah upaya untuk saling melindungi Mbak Putri ya. Sehingga kalau mereka mencabut BAP itu menurut saya sesuatu yang bisa dimaklumi. Nah tentunya ini menjadi pekerjaan rumah ya bagi Polri tentunya sekarang untuk bisa mengungkap secara tuntas 3 orang yang diduga ya terlibat dengan kasus itu. Saya yakin bahwa tentunya karena ini memang sudah merupakan satu atensi ya dan masukan dari masyarakat yang harus menjadi dipertanggungjawabkan oleh Polri, saya yakin kasus ini akan dapat segera terungkap mudah-mudahan. Tentunya tadi yang disampaikan Prof. Adrianus ya manajemennya juga harus kita perbaiki ke depan
Dan Biro Wasidik ini atau pengawasan penyidikan harus dioptimalkan perannya. Demikian, Mbak. Pak Ito, apakah juga upaya saling melindungi antara anggota geng motor ini juga yang kemudian membuat pihak kepolisian susah untuk bisa mendapatkan identitas asli dari 3 pelaku ini? Ya, saya mungkin kalau ini Prof. Adrianus lebih paham ya tentang kalau sifat-sifat kalau mafia atau geng itu kan di seluruh dunia mereka itu mempunyai satu moto saling melindungi, atau mungkin kalau mereka membuka ada resiko mungkin apakah keselamatan jiwa keluarganya atau pribadinya ya. Ini mungkin menurut pendapat saya Mbak Putri ya, kalau mereka nggak kelompok geng motor, kita tahu geng motor itu adalah solidaritasnya itu yang tentunya salah ya, itu bahwa mereka pasti akan saling melindungi dan saling menutupi, sehingga mereka menurut pendapat saya itu sampai mencabut BAP. Ini kebiasaan yang mungkin pernah saya tangani juga dulu, penangani satu kelompok yang merupakan kelompok geng ya, mereka tuh saling menutupi ya. Saya kira mungkin ini yang bisa disampaikan secara psikologis oleh Pak Adrianus Mialialan. Ya. Demikian, Mbak. Baik, nah Prof. Adrianus punya catatan juga mengenai hal ini mungkin, Prof. Jadi kalau tadi Pak Ito berpikir bahwa kelompok geng motor itu adalah kelompok yang kohesif, solid, dan saling melindungi, maka yang mungkin juga terjadi adalah sebaliknya. Ini adalah kelompok longgaring, ya. Ketemunya hanya di satu tempat, saling tidak mengenal sebetulnya, hanya punya minat yang sama, sama-sama punya motor dan punya musuh yang sama, maka mainlah mereka. Tapi tidak saling mengenal, tidak tahu siapa musuhnya. Yang punya musuh secara pribadi adalah 3 orang ini aja nih. Itu yang konon katanya pernah dibuat sakit hati oleh almarhum, konon katanya begitu ya. Nah, sementara yang lain-lain tidak kenal secara langsung. Nah, alhasil kemudian kalaupun misalnya ini satu analisa yang lain ya, kalaupun kemudian semuanya menarik keterangannya, ada 2 kemungkinan. Pertama, karena memang sudah di-abuse oleh kepolisian karena dipaksa, ditekan dan seterusnya. Tapi yang kedua adalah dalam rangka satu reaksi kelompok ya untuk kemudian menghindarkan tanggung jawab. Ini dugaan sementara Mbak terkait dengan kasus ini. Baik, nah melihat hal ini juga mungkin Pak Kudri melihat dari apa yang terjadi di lapangan, punya pandangan? Saya lebih yakin bahwa ini bukan kelompok yang longgar yang seperti ini. Karena ini dia dari kita lihat kejadiannya, dia taruh itu sepeda motornya, terus ditaruh helmnya diatur. Itu nggak mungkin kalau nggak mereka ada saling koordinasi, ya nggak bicara itu. Ya inilah kalau misalnya katakan kan ini saling kerjasama ya, penyertaan itu ya. Jadi tidak harus ada ngomong, tetapi mereka dengan cara yang begitu sudah mengerti. Jadi menurut saya nggak mungkin mereka nggak saling kenal secara intens. Dalam kasus ini, mungkin kasus lain iya, tapi dalam kasus ini nggak mungkin. Iya kan? Menurut saya, karena dia sudah atur bagaimana mayat itu ditaruh setelah dibunuh, diperkosa, ditaruh ini. Pasti mereka ada kerjasamanya. Nah, cuman masalahnya apakah orang yang dihukum itu yang melakukan? Karena kan mereka udah ngomong di depan hakim, tapi hakimnya kan bilang enggak. Dia nggak dengar. Harus ditentukan peran masing-masing pelaku. Iya, itu kan begitu. Kalau ini kita dengar dari keterangannya pengacaranya si terpidana ini. Ya kan, terpidana itu menurut pengacara mereka korban. Pada waktu kejadian itu dia di tempat lain, itu bisa dibuktikan ketua RT. Ya kan, memang mereka ngumpul di situ pada gitu. Ya kan, jadi memang ini agak kesulitan ya. Tidak ada alat bukti lain selain saksi yang lain, nggak ada CCTV atau. Tapi kan kita bisa melihat ya waktu bagaimana mereka ditangkap. Ya gitu. Dan kan kalau misalnya ditanya orang yang ini, apakah betul mereka punya track record? Dia pernah ikut geng itu. Kalau dia nggak pernah, katanya dia malah buruh. Ya bukannya geng motor. Bagaimana buruh bisa ikut geng motor? Iya kan? Jadi ini memang ada suatu persoalan ya yang mungkin ya apakah manajemen penyidikan ya. Tetapi ini memang harus diungkapkan itu ya. Jangan ini ditutup-tutupi sehingga kepercayaan publik ya terhadap aparat hukum itu semakin rendah. Saya kira mesti ini. Saya juga percaya apa yang dinyatakan Pak Ito, dalam waktu yang cepat ini akan terungkap. Polisi itu orangnya udah canggih, orangnya udah hebat-hebat, alatnya canggih-canggih. Saya kira tinggal waktu aja. Ya kan? Saya yakin bahwa identitas nama orang itu di mana sekarang lagi dikejar. Pasti ini pelakunya lari-lari sekarang nih. Ya tinggal waktu aja lah.
ya kan? Di dalam dunia sekarang nggak mungkin orang nggak pakai handphone. Ini kata kunci ini ya. Saya cuma dari kata handphone. Dan handphone itu gampang dilacak kemana aja sekarang. Baik. Iya kan? Yeah. Nah jadi saya percaya bahwa karena ini udah menjadi ini publik, ya dalam waktu yang tidak lama ini akan terungkap gitu. Baik, kita lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Memang dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8. 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah keluarga sedikit senang, bahagialah. Berarti nggak sia-sia nih kita menyetujui dibuat film walaupun kadang masih suka sakit ya. Tuh, tapi ada sekarang Poldanya sudah bergerak, jadi pas lah. Kalau sekarang keluarga pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya cepet ketangkep lah. Cepet ketangkep, cepet diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Sekarang juga lagi viral Bu ya finalnya. Iya, nggak nyangka ini. Nggak nyangka. Alhamdulillahnya banyak dukungan. Ingin pelaku segera tertangkap, kemudian juga segera diadili, itu yang disampaikan oleh perwakilan dari keluarga korban. Bukan dari keluarga korban saja sebenarnya, tapi juga masyarakat ingin segera pihak kepolisian bergerak cepat dan juga menangkap 3 pelaku yang hingga saat ini masih dicari keberadaannya. Pak Ito, rasanya momen ini bisa menjadi momen bagi pihak kepolisian untuk bisa menjawab kepercayaan dari masyarakat yang saat ini rasanya mereka berpikir ada tercoreng rasa keadilan ini. Apalagi catatan dari Pak Kudri sudah memberikan informasi tadi. Kasus ini membuktikan bahwa masyarakat tidak bisa mendapatkan proses keadilan yang begitu cepat, begitu murah, seperti dengan asas-asas yang selama ini kita ketahui bersama. Nah, Pak Ito, dengan kondisi seperti ini, kemudian juga ada masyarakat pandangan bahwa sepertinya ada pengaruh-pengaruh tekanan-tekanan dari pihak lain, kemudian juga adanya dugaan keterlibatan pihak orang dalam. Hal seperti ini bisa membawa pengaruh yang besar, Pak Ito. Begini, Pak. Jadi kalau ada permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat ya seperti sekarang yang dianggap kurang memadai penanganannya oleh pihak kepolisian, tentunya kan Polri telah menyiapkan fasilitas atau media untuk dumas atau pengaduan masyarakat atau mengirim surat dalam bentuk pendidikan hukum yang nanti ini tentunya harus ditindaklanjuti oleh fungsi terkait, misalnya Bareskrim melalui Biro Wasidik ataupun melalui Inspektorat Pengawasan Umum. Kita juga jangan lupa ada Kompolnas. Jadi memang saya sendiri agak sedikit heran karena selama 8 tahun ini kan kenapa kasus ini baru muncul sekarang. Padahal kan untuk pengaduan masyarakat ini semuanya kan sudah ada sejak dulu. Nah ini tentunya yang tadi saya sampaikan kepada Pak Kadri, betul Pak, bahwa intinya adalah tentunya dari pihak internal akan melakukan penyelidikan. Hingga apakah memang ada indikasi adanya kelemahan-kelemahan dalam penanganan tadi manajemen penyidikan yang disampaikan oleh Prof. Adrianus yang akan berakibat kepada adanya sanksi kode etik terhadap pihak-pihak yang menangani kasus ini. Tapi tentunya saya kira mungkin kalau dugaan keterlibatan, kita kalau polisi tidak bicara masalah dugaan ya Mbak ya. Karena kalau dugaan ini disampaikan keluar dan menjadi isu, tentunya ini pun ada konsekuensi hukum bagi orang yang menyebarkan, dan tentunya kan Undang-Undang ITE itu kan juga melarang ya. Ada pasal yang melarang kalau kita menyampaikan ada dugaan keterlibatan oknum. Nah tentunya kita harus bisa memberikan bukti. Dan saya dengar juga kalau ada yang menyampaikan dugaan keterlibatan oknum Polri, dari pihak Polri sendiri saya dengar mereka akan meminta keterangan daripada pihak yang menyampaikan dugaan itu supaya betul-betul jelas. Jangan sampai ada berita yang membuat masyarakat menjadi resah. Demikian Mbak Putri. Baik, kemudian juga kepada Prof. Adrianus dan juga Pak Kudri bisa berikan pernyataan penutup mengenai kasus ini. Silakan Prof. Adrianus. Selain soal manajemen penyidikan, maka saya juga mempersoalkan tentang manajemen SDM-nya. Sekali lagi, ketika seorang anggota Polri hendak mendapatkan promosi, mutasi, maka seyogianya sebelum berangkat,
pekerjaan rumahnya diberesin dulu gitu. Jadi jangan sampai orang yang mendapatkan mutasi apalagi promosi adalah orang-orang yang masih punya PR nunggak ya, dan malah dianggap berhasil. Ya, seperti ini nih ya. Jadi yang sudah dapat PR telegram untuk berangkat tidak lagi merasa belonging ya, tidak lagi merasa punya akuntabilitas terkait dengan kasus-kasus yang belum selesai, dia sudah siap untuk menghadapi pekerjaan baru. Nah, menurut saya ini adalah satu bentuk manajemen yang sudah pernah diingatkan kepada Polri untuk dilakukan, tapi ternyata seakan-akan dilepaskan antara pekerjaan rumah dan pekerjaan karir baru bagi seorang anggota polisi. Andaikan saja itu dikaitkan, maka tentu akan lain ceritanya. Sebuah anggota polri akan habis-habisan memperbaiki, mengerjakan dulu, mengurus PR-PR-nya dulu sebelum berangkat, sebab hanya karena itulah lalu kemudian dia bisa mendapatkan tiket baru di masa depan. Demikian. Baik, Pak Kudri juga penutup, silakan. Iya, saya kira ini merupakan tantangan bagi pihak kepolisian ya untuk mewujudkan penanganan perkara secara cepat, sederhana dan murah. Dan ini jangan sampai dengan kasus Yosua kedua gitu loh. Ya, jadi karena Yosua itu kebetulan dia keluarganya itu ini, sedangkan keluarga yang ini kan ya ini gitu ya. Jadi saya kira jangan ada solidaritas masyarakat untuk mencari kebenaran. Tapi saya yakin ya dalam waktu tidak lama ini akan terungkap ya. Dan dalam kasus ini karena sudah menjadi sorotan, saya kira tidak ada yang akan ditutup-tutupi oleh kepolisian. Tetapi prinsipnya bahwa masyarakat itu menginginkan keadilan. Keadilan di dalam masyarakat modern itu adalah suatu kebutuhan. Ya, jadi keadilan untuk semua, justice for all itu walaupun kita anggap itu suatu hal yang idealistik, tapi kita harus mengarah ke sana gitu loh. Ya, jadi kembali lagi kita mengharapkan bahwa kepolisian itu bisa meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan murah. Itu saya kira. Baik, Pak Kudri terima kasih, Prof. Adrianus juga terima kasih. Pak Ito terima kasih sudah meluangkan waktunya, semuanya para narasumber untuk bisa memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Kita harapkan bersama, tadi seperti yang suara dari salah satu keluarga dari korban menginginkan pelaku cepat tertangkap dan juga cepat diadili. Sama dengan suara dari masyarakat Indonesia.